Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Desain dan Analisis Pekerjaan. Saya Hidayatun Nur Syamsiah dengan NIM 222100532. Saya Nurlita Silvi, NIM 222115. Dengan dosen pengampu Bu Ririn Andriana STMM. Desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Perusahaan perlu memiliki sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya suatu secara efektif dan efisien, yang dapat menjadikan karyawan bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan bekerja, yang bertujuan untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan perilakuan. Analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu proses sistematis untuk memahami tugas-tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan lain yang terkait dengan suatu posisi pekerjaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur dari suatu pekerjaan dan menetapkan harapan yang jelas terkait dengan kinerja dalam posisi tersebut. Selanjutnya, proses desain pekerjaan. Yang pertama, simplikasi pekerjaan. Suatu teknis desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Resiko simplikasi pekerjaan. Pekerjaan bisa menjadi terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang tertinggi. Yang kedua, rotasi pekerjaan, di mana karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lain di dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih luas pada karyawan, meningkatkan fleksibilitas, mengurangi kebosanan, dan mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, pemekaran pekerjaan adalah penambahan tanggung jawab atau tugas ke dalam suatu posisi yang sudah ada, yang bertujuan untuk memperluas cakupan pekerjaan dan memungkinkan mengembangkan keterampilan baru bagi karyawan. Selanjutnya, keempat, pemerkayaan pekerjaan. Untuk menambahkan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai, pemerkayaan pekerjaan dirancang untuk mengurangi kebosanan. Selanjutnya, ada proses analisis pekerjaan. Yang pertama, persiapan awal. Untuk menetapkan tujuan analisis, menentukan metode yang akan digunakan, dan mengidentifikasi sumber data yang akan digunakan. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi, tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan yang lain terkait dengan pekerjaan. Data bisa didapat dari observasi langsung, wawancara dengan pekerja, atau dokumentasi yang terkait. Selanjutnya, yang ketiga, ada penyempurnaan data, yaitu data yang diseleksi untuk memperoleh data yang relevan untuk digunakan sebagai bentuk uraian seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar-standar pekerjaan. Yang keempat, deskripsi pekerjaan, untuk menyusun dokumen yang menjelaskan tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Kelima, spesifikasi pekerjaan adalah faktor-faktor manusia yang disyaratkan antara lain pendidikan, keterampilan latihan, pengalaman, dan persyaratan fisik. Selanjutnya, unsur-unsur analisis pekerjaan. Analisis jabatan mencakup dua elemen, yaitu uraian jabatan atau job description, spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan. Uraian jabatan adalah suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Sedangkan spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan benar. Tantangan desain dan analisis pekerjaan. Pertama, ada tantangan eksternal, yaitu satu, perubahan lingkungan bisnis mencakup perubahan ekonomi, regulasi, dan persaingan pasar yang dapat mempengaruhi kebutuhan pekerjaan. Yang kedua, tren teknologi adalah perkembangan teknologi yang cepat dapat mempengaruhi tugas dan keterampilan yang diperlakukan dalam pekerjaan. Yang ketiga, ada perubahan demografis dan perubahan tenaga kerja, seperti peningkatan diversitas generasi dapat mempengaruhi desain pekerjaan. Kalau tantangan internal, yaitu perubahan organisasi, perubahan dalam struktur kebijakan atau budaya perusahaan dapat mempengaruhi tugas tanggung jawab dalam pekerjaan. Kedua, kebutuhan keterampilan, yaitu menemukan keseimbangan antar keterampilan yang diperlakukan karyawan. Yang ketiga adalah keseimbangan kehidupan kerja pribadi, memungkinkan karyawan untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Selanjutnya, yaitu tujuan desain dan analisis pekerjaan. Menurut Del Yoder dalam Rahmawati 2008.37. 1. Menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan. 2. Melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai. 3. Mengevaluasi kebutuhan pegawai untuk pemindahan atau promosi jabatan.
Selanjutnya ada manfaat desain dan analisis pekerjaan. 1. Desain pekerjaan memiliki manfaat besar bagi karyawan dan organisasi untuk meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan motivasi karyawan. Selanjutnya ada analisis pekerjaan memiliki manfaat yang signifikan bagi organisasi dan karyawan untuk membantu organisasi memahami tugas-tugas yang diperlukan, memastikan kesesuaian antar karya. Selanjutnya ada studi kasus tentang perusahaan retail. Perusahaan retail X memiliki jaringan toko swalayan yang tersebar di seluruh wilayah. Namun, mereka menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisien operasional di toko-toko mereka. Tantangannya, variasi dalam tugas-tugas pekerjaan antara toko-toko dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan kebingungan antara karyawan. Selanjutnya, kekurangan karyawan yang terampil dalam beberapa posisi ini dapat memperlambat proses operasional. Analisis pekerjaan. Tim sumber daya manusia melakukan pengamatan dan wawancara dengan karyawan di beberapa toko untuk memahami tugas-tugas yang dilakukan. Desain pekerjaannya berdasarkan hasil analisis tim sumber daya manusia untuk merancang standar tugas-tugas pekerjaan untuk posisi implementasi. Perusahaan mengadakan sesi pelatihan yang terfokus untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan oleh karyawan. Hasil manfaat. Setelah implementasi desain dan analisis pekerjaan yang sesuai, perusahaan melihat peningkatan dalam efisien operasional di toko-toko mereka. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa kita bahas waktu pertemuan offline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.